guys, jumpa lagi dengan Mimin Oyen GG. Mari kita lanjutkan cerita Donghua Dewa Xiaoyan part 4. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Apa gunanya membunuhku? Gumam orang Taisu. Dan 817 bertanya dengan suara yang dalam. Dengan suara rendah perlahan keluar dari baju besi dewa palsu. Ketika Yonghe memandang mereka berdua, dan wajahnya tidak terlalu tampan. Karena kedua orang Taisu yang datang ke sini terlalu rendah, dan nomor di lengan mereka secara langsung mewakili kekuatan mereka. Setelah melihat bahwa keduanya berada di peringkat 800. Kekuatan pembangkit tenaga listrik Taisu untuk peringkat ini tentu saja tidaklah lemah, tetapi sangat sulit untuk mengandalkan mereka untuk bergabung, untuk berurusan dengan permaisuri. Meskipun ini agak lancang, aku masih ingin bertanya, apakah orang Taisu yang datang cuma kalian berdua? Mungkin Yonghe tidak memiliki harapan saat ini, dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan permaisuri, dan keluar dari rencana tanpa keraguan. Karena saya takut akan sulit untuk menahan permaisuri untuk sejenak. Saya pikir Taisu akan mengirim seseorang dengan kekuatan yang sedikit lebih kuat untuk menghadapinya. Tetapi dua orang yang muncul di depan Yonghe tidak lemah. Dan jika permaisuri yang harus dihadapi, maka kekuatannya jauh sekali. Keduanya juga menatap Yonghe ketika mereka mendengar kata-kata itu. Meskipun mereka tidak bisa melihat mata keduanya di bawah baju besi, mereka bisa merasakan bahwa mereka sedikit tidak senang dengan ucapan Yonghe, karena kata-kata Yonghe sepertinya meremehkan mereka berdua. Ada 3 lagi. 817 adalah yang pertama menjawab pertanyaan Yonghe. Lawan yang harus dihadapi kali ini tidak sederhana. Anda pasti pernah mendengar namanya. Dia dulu yang terkuat di dunia nyata Xuan Yin, dan disebut sebagai permaisuri oleh dunia Xuan Yin. Yonghe tidak menyembunyikannya dan berkata perlahan. Mendengar gelar permaisuri, kedua Taisu saling memandang, dan suasana tiba-tiba menjadi sedikit membeku. Permaisuri? Saya tahu permaisuri orang kuno, dari alam sejati Xuan Yin, tapi dia sudah lama jatuh. Apakah Anda membujuk saya untuk menunggu ketidaktahuan saya? Yonghe tiba-tiba melihat kedua Taisu dan mengerutkan kening. Dan paksaan yang kuat meletus darinya dan menyelimuti ke arah kedua orang Taisu itu. Pemaksaan ini segera mengejutkan kedua orang Taisu dan bisa dibayangkan untuk membayangkan mata yang terkejut di bawah baju besi mereka. Jika kamu hanya datang ke sini, aku bahkan bukan lawannya. Dan kamu ingin membalas dendam untuk orang Taisu yang telah dimusnahkan. Yonghe langsung mendengus dingin dan tidak sopan. Keduanya ingin menghalangi Yonghe, tapi jelas dia tidak lemah. Bahkan lebih baik dari mereka berdua. Begitu suara Yonghe jatuh, orang Taisu lain dengan angka 830 berkedip. Di lengannya tiba-tiba bergerak. Dan dia bergegas keluar dan mengangkat lengannya untuk melancarkan pukulan ke arah Yonghe. Pada saat ini, sosok Yonghe tidak bergerak sama sekali, dan bayangan di sampingnya meraung, dan pukulannya bertabrakan dengan lengan 830. Kedua sosok itu tiba-tiba membeku. Jika kamu seperti ini, maka kamu tidak akan pernah tahu siapa yang terlalu sombong. Yonghe langsung mendengus dan memarahi orang Taisu itu. 830, berhenti! 817 berteriak tajam, dan tinju yang terakhir menghadap Yuking yang bergetar hebat, dan keduanya saling menembak. Kali ini, kedua belah pihak tidak menggunakan kekuatan nyata, dan mereka lebih banyak menguji satu sama lain. Permaisuri yang Anda sebutkan telah lama jatuh. Hal ini dapat dikatakan terkenal di seluruh alam Xuan Yin. Saya tidak tahu apakah permaisuri yang Anda katakan dibangkitkan dari kematian atau apa artinya. Suara 817 angkat bicara dengan nada bertanya.
Permaisuri memang jatuh, tapi jelas kamu tidak bisa membayangkan tingkat kekuatan permaisuri. Bahkan jika kamu membuatnya marah, jika kamu jatuh, tidak masalah untuk bangun dan membunuhmu lagi. Apakah kamu percaya? Yonghe berkata dengan dengungan dingin. Oke, aku percaya padamu untuk saat ini. Lalu, beritahu aku, di mana permaisuri berada? 817 berkata dengan dingin. Mendengar ini, Yonghe langsung melambaikan jubah lengan bajunya dan duduk di tempatnya. Lalu memejamkan mata dan berhenti berbicara. Apa maksudmu dengan itu? 817 memandang Yonghe yang sedang duduk bersila dan tiba-tiba merasa sedikit kesal. Jika kamu bersikap seperti ini, aku tidak keberatan membunuh kalian berdua. Pada saat ini, alis Yonghe menegang dan tubuhnya tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang kuat. Mendengar ini, 830 melangkah maju lagi dan berteriak dengan marah. Bisakah kamu mengatakan itu lagi? Gumam 830. Saya melihat sosok Yonghe yang duduk bersila berubah menjadi bayangan, dan cahaya keemasan menyapu, dan pedang emas setinggi 3 kaki muncul di tangannya, yang langsung melintas di tenggorokan 830. Tetapi ketika dia hendak memotong tenggorokannya, pedang emas itu tiba-tiba muncul. Dengan satu putaran, pedang itu meluncur melintasi dadanya. Tiba-tiba, percikan api memercik, dan meskipun pertahanan armor dewa palsu itu luar biasa, tapi itu masih di bawah pedang emas. Ditusuk oleh kehidupan, seluruh armor dewa palsu terbelah, hampir menembus daging dan darah di bawah armornya. Di antara lubang terlemah di armor, baju besi dewa palsu memiliki lapisan pelindung paling kuat. Dan lapisan perlindungan inilah yang memblokir pukulan fatal Yonghe. Tapi jelas, Yonghe mengubah arah pedang emas yang sebenarnya, dan aku tidak ingin membunuhnya untuk saat ini. Tapi pukulan ini juga menyebabkan kejutan yang cukup untuk 830. Dia buru-buru menembak kembali, dan Yonghe tampaknya tidak punya niat untuk menutup tangannya. Dia melangkah maju lagi dan bersiul ke arah tenggorokannya. Tetapi pada saat ini, 817 tersapu, dan pedang hitam sepanjang 8 kaki muncul di tangannya dan menghalangi pukulan Yonghe. Kakak ini memiliki sesuatu untuk dikatakan. Memang benar bahwa aku memiliki sikap yang salah kali ini. Aku benar-benar minta maaf. 830 langsung berkata, karena kekuatan yang Yonghe tunjukkan dalam waktu singkat, itu sudah cukup untuk membuat mereka berdua memperhatikan. Penindasan kekuatan jangka pendek ini memberitahu mereka bahwa Yonghe di depan mereka sangat kuat. Singkirkan kesombonganmu. Tanpa baju besi ini, kamu harus tahu siapa dirimu. Mata-mata yang aku atur untuk permaisuri sudah mati. Jadi sekarang posisi mereka hanya dapat dikonfirmasi sementara. Dan mereka datang menuju level lebih tinggi. Kita hanya perlu untuk menunggu dan melihat. Ya, orang Taisu menjawab. Dan pada saat ini, bila emas di tangan Yonghe menghilang dalam sekejap, dan dia berkata perlahan dengan suara yang dalam. Lalu, kekuatan macam apa kaisar wanita ini? 817 menjadi jauh lebih sopan, mengepalkan tinjunya dan sedikit mengulurkan tangannya. Lagi pula, kekuatan ada di depannya. Jelas, orang ini tidak bodoh. Kalau tidak ada orang yang terlalu nyata akan jatuh di sini. Karena kebanyakan orang tidak takut. Dan mungkin untuk membunuh siapapun dengan tergesa-gesa. Poin ini masih belum diketahui. Tetapi jika Taisu hanya datang dengan kekuatan seperti Anda, perseteruan ini masih akan berakhir dengan cepat. Dan Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melawan permaisuri. Yonghe sama sekali tidak sopan. Di depan kebanyakan abadi, tetap Taisu ini mengandalkan kekuatan baju besi. Orang tersebut memang bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik di sekitar langkah kelima. Tetapi jika keabadian yang lebih kuat mencapai langkah ke-6 atau ke-7,
Itu bukan sesuatu yang bisa dipecahkan oleh orang biasa dengan terlalu banyak. Jangan khawatir, Siong Tae. Aku secara alami siap ketika aku datang ke sini. Selama itu tidak abadi, tidak apa-apa untuk mencobanya. 817 menjawab Yong Hye.